berapa puluh? 900. Kemana duitnya? Toko di counter. Dimasukkan kemana toko di counter itu? BCA. Setelah BCA masuk, kemana lagi BCA-nya? Akun apa? Akun slot, apa namanya? Habis, kalah. Pagi ya, ngambil sisa berapa ribu yang ada di box motor tadi. Halo para pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman kita semuanya. Subscribe juga ya. Semoga video yang kita bikin itu bermanfaat, bisa menghibur, dan semua yang kita bahas itu bisa kita ambil pelajarannya ya. Ya, bisa sebagai edukasi, bisa sebagai apa namanya, buat pelajaran kita ya. Sebelum kita bahas, John, jangan lupa siapkan kopi, teh, cemilan ya. Ini cemilan nih. Ya, terus apa lagi? Udut aja kelalen. Kalau udah disiapin semuanya, ayo kita bahas, John. John, apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit? Yang lagi bingung, berjuang, bagaimana caranya mendapatkan dana biar bisa depo, mengejar kekalahan, biar jadi miliarder? Semoga tinggal sedikit. Kalau masih ada, pasti masih ada. Yang penting apa? Kita ngopi dulu, John. Oke, kita bahas santai ya. Kita sharing-sharing di sini. Kemarin aku kebetulan melihat ya, yang akan kita bahas itu diambil dari sumber. Aku lihat YouTube itu tim Buser Naga ya, itu ya, jadi busernya di Pangkal Pinang. Itu ada kasus itu pegawai karyawan Alfamart ya, dia sudah dipercaya. Padahal masih muda. Sudah dipercaya, sudah jadi admin ya. Dipegangin kunci Alfamart-nya. Jadi berarti kan sudah ini ya, sudah dipercaya ya. Jadi bagian keuangannya juga kan gitu, bagian kasir lah intinya seperti itu. Itu ternyata beberapa kali ngambil uang penjualan di tokonya itu. Jadi setiap hari karena dia yang megang kendali keuangan, akhirnya kan bisa muter-muterin ya, nutup-nutupin ya. Suatu ketika itu jebol lah, sampai ketahuan ambil di brankas, ya toh. Ternyata uangnya itu untuk judi online, untuk main slot, John. Ya, yang kita ambil pelajarannya adalah apa, teman-teman? Mau kita serapi apapun ya, tapi kalau itu untuk judi atau kita melakukan salah, ya pasti akan ketahuan. Apalagi kalau untuk judi, contoh seperti ini. Kita pakai uang perusahaan sedikit ya buat judi online nih, dikasih menang bisa nutup ya toh. Ambil lagi,
Dikasih menang bisa nutup. Pokoknya selama kita dikasih menang, kita bisa nutup. Tapi poinnya, ketika kita ngambil uang yang bukan milik kita, berarti kan uang pribadi kita udah habis. Ya, intinya udah ludes. Ketika kita ngambil, dikasih menang buat nutup. Kenapa bisa dikasih menang? Itu tujuannya apa? Biar kita itu gampangin semuanya. Yang namanya kita kecanduan judi online itu gampangin. Pakai dulu lah. Kalau menang dibalikin. Ya enggak? Pakai dulu Kalau menang dibalikin. Gadai. Kalau menang diambil. Endingnya kan hilang. Sama aja. Adik-adik ini, apa namanya, masnya ini ya, yang kita bahas di kasus ini itu. Gali lubang, tutup lubang, ambil uang setoran, tutup lagi, ambil uang setoran, tutup lagi. Endingnya kalah, numpuk. Akhirnya punya pikiran ambil uang yang lebih besar. Ya, resikonya, endingnya ketahuan. Karena segala sesuatu yang sudah menumpuk itu pasti ketahuan. Walaupun sedikit, ketika kita memang berbuat salah, ya pasti ketahuan. Ketika udah ketahuan, ditangkaplah si pelaku ini kan. Setelah ditangkap, diinterogasi, ternyata apa? Dilihat situs-situsnya, akun-akunnya tuh, gila. Nggak pernah depo yang namanya di bawah 1 juta, John. Sangat nggak tuh? Jadi semua gaji, semua apa itu habis di yang namanya judi online. Yang namanya bisa sampai depo sebesar itu, sampai habis sebesar itu, dan masih terus-terusan main. Berarti udah beberapa kali itu dikasih menang, John. Ini bukti nih, ketika kita kecanduan, mau kita dikasih menang kayak apapun, itu hasilnya untuk judi online lagi, untuk judi lagi, John. Habisnya di situ lagi. Jadi buat apa? Buang-buang waktu. Teman-teman semuanya yang saat ini, ya, habis materi, habis apa, ikhlasin. Ketika kita di taraf masih itu, kita harus masih bisa bersyukur karena masih bisa bernafas ya. Masih belum ke titik melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Masih belum sampai kita merugikan orang lain. Itu sudah, John. Ya. Berhenti aja. Cari hobi yang lain lah, cari kesenangan yang lain. Ketika ada ngomong asik kalau judi, tergantung kitanya, tergantung cara kita mengatur emosi, konsisten, ya. Cuman kita harus ingat satu hal. Ketika kita sudah kecanduan judi, kita itu bukan orang yang konsisten lagi. Ya toh? Karena apa? Janji diri kita sendiri sebetulnya tetap konsisten ke hal-hal yang baik. Nggak judi, nggak minum. Tapi ketika kita sudah daftar judi, berarti kita sudah nggak konsisten. Udah serakah, pengen uang instan, pengen uang mudah. Ya, itu bisa kita ambil pelajarannya. Itu bukti kok, John. Ketika kita
apa namanya, kenapa kita bisa melakukan yang namanya ngambil punya orang, hutang, gadai, ya. Itu karena duit pribadi kita sudah habis. Tapi di angan-angan kita pernah dikasih menang. Siapa tahu menang. Kita pengen mengembalikan kekalahan. Hutang dulu, ya, gadai dulu, uangnya siapa yang nggak tahu, tak pakai dulu, Dengan kita berpikir kalau menang langsung dikembalikan, ya, itu janji kita, John, ya toh. Tapi ingat, nggak ada yang konsisten. Ketika kamu menang, endingnya pengen menang besar, dihabisin lagi lah di situ. Ntar lah, akhirnya ambil lagi, hutang lagi, sampai akhirnya utang, ngambil, kalah, ledak dah wis. Dor, puyeng dasmu toh. Meh ngapain lagi keder toh. Ngopi rasanya ndak enak, ya dah. Wah, mumet wis. Apalagi begadang, duit habis. Jadinya apa? Ketek mangan nanas. Duitnya entek, awaknya panas. Bener, John. Bener lah. Nah, ini hanya pesan dari saya. Wis, berhenti yo. Berkali-kali berhenti. Tidak usah menyalahkan apapun. Nggak usah yang namanya judi online itu penipu. Nggak usah yang namanya gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara. Poinnya, kita salah, selesai, berhenti. Jangan melakukan kesalahan yang sama. Ketika kita melakukan kesalahan yang sama, berarti apa? Blow on, ya. Udah itu aja. Oke? Semoga ini bermanfaat. Salam pencari rezeki.